بسم الله الرحمن الرحيم. Sekarang kita masuk kepada pembahasan ahkam ruwah ya wa ilmil jarhi wa ta'dil. Hukum-hukum seputar perawi hadis dan ilmunya yang disebut dengan ilmu jarah wa ta'dil. Yang mana pembahasan tentang ilmu jarh wa ta'dil ini nanti akan kita bahas dalam 3 bab ya atau dalam 3 subbab. Tapi sebelum kita masuk nih kepada apa namanya apa itu ilmu jarh wa ta'dil dan pembahasannya masing-masing termasuk ilmu tentang hukum-hukum perawi hadis ya. Kita akan baca dulu muqaddimah yang disampaikan oleh Syekh Mahmud Tohan dalam kitabnya Taisir Mustalah Hadis ya. Di mana beliau mengatakan qala Syekh Mahmud Tohan al-babus tsani ya sifatu man tuqbal riwayatuhu wa ma yata'allabu wa ma yata'allaqu bidzalika minal jarhi wa ta'dil. Jadi bab yang kedua setelah beliau panjang lebar yang sudah kalian ambil di semester sebelumnya ya tentang taksimul khobar di bab yang pertama, pembagian khabar ya, khabar mutawatir, khabar ahad, kemudian khabar sahih, dhaif dan seterusnya, termasuk khabar marfu, mauquf, maqtu ya dan apa qudsi yang kalian ambil tentang apa khabar berdasarkan penisbatannya kepada yang menyampaikan. Maka beliau kemudian memasuki bab yang kedua terkait dengan sifat ya atau karakter atau eh, ya akhlak lah gitu. Sifat itu masuk makna sifat di sini dalam arti ya sesuatu yang menjadi karakter seseorang ya. Apakah baik atau buruk ya? Apakah baik atau buruk? Apakah itu adalah sifat yang terpuji ataupun sifat yang tercela? Tapi terkait dengan mantukbal riwayatuhu ya, yaitu sifat atau tanda, bisa juga kita sebut tanda orang-orang yang tukbal riwayatuhu, orang-orang yang bisa diterima periwayatan hadisnya. Nah, jadi bagaimana karakter seseorang yang ucapannya itu bisa diterima, ya, atau informasi yang dia sampaikan itu bisa kita yakini, ya. Padahal Allah SWT memerintahkan kita dalam Al-Quran surat Al-Hujurat, ya alladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu, ya. Wahai orang beriman, jika datang kabar dari seseorang yang dikenal fasik, maka kita harus cross check, ya. Nah, maka artinya Islam memberikan perhatian besar juga terhadap orang yang menyampaikan suatu kabar, suatu riwayat ya, tidak tidak sembarangan apa namanya semua kabar itu bisa diterima. Wa ma yata'allaqu bidzalika minal jarhi wa ta'dil ya, dan bagaimana kemudian eh, karakter atau sifat ya atau tanda orang yang melewatkan hadis ini kemudian dikaitkan dengan satu ilmu khusus yang disebut dengan ilmu jarah wa ta'dil. Nah, ini babnya yang akan dibahas secara panjang lebar tentang perawi ya. Kemudian al-fasul awal, firrawi wa syuruti qabulihi. Nah, fasal awal terkait dengan perawi hadisnya yang disebut dalam bahasa dengan ar-rawi dan juga apa syarat suatu periwayatan hadis itu bisa diterima. Nah, beliau sebelum masuk kepada pembahasan seputar syarat-syarat periwayat hadis ya. Nah, ini beliau akan bahas dulu terkait dengan atau memberi mukaddimah ya, pentingnya ilmu tentang periwayat hadis ini. Muqaddimah tamhidiyah ya. Bima anna haditha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yasiluna an tariqir ruwayah, an tariqir ruwah. Ya, sebagaimana kita ketahui ya ikhwas sekalian bahwa hadis Rasulullah SAW yang menjadi sumber hukum kita, yang menjadi dasar kita beramal, yang menjadi cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu melalui risalah Nabi Muhammad, yasiluna an tariqir riwayah sampai kepada kita syariat beliau lewat jalur para rawi. Ruwah ini jamak mufrad atau musanna ya ikhwah dalam bahasa Arab. Arwah. Hmm? Jama, Jamak Pak. jamak dari rawi. Jadi syariat Nabi Muhammad ini sampai kepada kita lewat jalur banyak rawi, rawi hadis ya atau orang yang menyampaikan membawa riwayat-riwayat dari Nabi Muhammad ini. Fahum ya, mereka arwah ini adalah ar-rakizatul ula. Mereka ini adalah ya inti utamanya di dalam proses periwayatan hadis sampai kepada kita dari Nabi SAW. Ya, fi ma'rifati sihhatil hadis. Untuk bisa mengetahui bahwa hadis itu benar datang dari Nabi atau tidak. Au ada masih hatihi. Ya. Jadi artinya untuk kita bisa menilai suatu hadis atau satu riwayat yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu apakah benar, memang betul-betul diucapkan oleh Nabi atau dilakukan oleh Nabi, atau malah dusta di atas namakan Nabi, maka ar-rakizatul ula yang menjadi
apa namanya, inti utama untuk memastikan kebenaran hadis tersebut adalah pada sosok periwayat-periwayat hadis ini, ya. Lidzalika, nah karena itulah para ulama ihtamma ulamul hadis birruah. Karena itulah ya para ulama yang memang menjadi ahli warisnya Nabi untuk memastikan bahwa mereka menyampaikan risalah itu benar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memberikan perhatian serius ya kepada kualitas orang-orang yang mentransmisikan riwayat ini, ya orang-orang yang menyampaikan riwayat dari Nabi SAW ini. Wa syaratu liqabuli riwayatihim syurutan daqiqah muhakkamah, dan mereka menetapkan beragam syarat-syarat ya yang itu sifatnya terperinci dan muhakkamah, bukan hanya terperinci tapi juga memiliki kekuatan. Muhakkamah itu artinya memiliki apa namanya kualitas yang kuat untuk bisa memberikan kepada kita apa namanya atau memberikan kepada kita semacam filter gitu ya untuk bisa memilah-milah mana riwayat yang bisa diterima mana yang tidak. Jadi syarat ini syarat-syarat yang semacam kalau bahasa kita itu apa filter yang sangat tajam gitu ya, yang sampai sehelai rambut saja nggak akan bisa lewat gitu kalau itu adalah sesuatu yang buruk gitu. Jadi maka inilah syarat-syarat yang nanti akan kita pelajari di dalam ilmu jarh wa ta'dil, dan karena itulah Islam ini terjaga, ya Islam ini kemudian betul-betul bisa divalidasi kebenarannya datang dari Allah Subhanahu wa taala lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadullu ala bu'di nazarihim, yang menunjukkan kepada kita ya pandangan mereka yang jauh, visi mereka yang luas ya, dan juga sada di tafkirihim, dan juga bagaimana pemikiran mereka itu sangat berlian ketika membuat suatu sistem, ketika membuat suatu aturan, membuat suatu apa namanya ilmu ya yang dengannya kemudian bisa dipastikan betul-betul yang kita dapatkan ini datang dari Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan hanya qil wa qal, bukan hanya dongeng, bukan hanya kata siapa, kata fulan yang kemudian tidak bisa divalidasi. Ya, bukan hanya mitologi, bukan hanya mitos, ya, yang kemudian hanya dipercaya begitu saja tapi tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Nah, ini yang kemudian menjadi apa salah satu keistimewaan umat ini ya. Wa jaudati thariqatihim, dan bagaimana cara mereka menjaga agama ini sangat sangat jaudah ya, sangat baik ya. Nah, ini apa kita patut berterima kasih kepada para ulama kita terdahulu ya. Wa hadhihi syurut allati ishtaratuha fir rawi ya, dan syarat-syarat yang sudah mereka tetapkan kepada para rawi ini yang nanti akan kita ketahui. Wasyurutul ukhra allati ishtaratuha liqabulil hadithi wal akhbar, dan juga syarat-syarat lainnya ya terkait dengan hadis itu bisa diterima atau tidak. Artinya ada syarat terkait dengan rawi, ada syarat terkait dengan pihak yang menyampaikan riwayat, ada syarat yang terkait dengan hadisnya sendiri gitu. Nah, nanti akan lahirlah ilmu yang namanya disebut dengan ilmu apa namanya nakdus sanad dan nakdul matan ya, ilmu kritik sanad dan kritik matan. Jadi kalau kritik sanad itu ilmu tentang ngomongin rawinya ya, tapi kalau kritik matan nah itu ilmu tentang bagaimana menilai suatu matan hadis ya, karena nanti hadis itu seperti yang sudah kalian mungkin pelajari, walaupun dia sahih belum tentu bisa diamalkan karena bisa jadi dia mansuh ya, bisa jadi dia apa pengamalannya sudah di amandemen lah atau sudah di apa sudah dihapus ya oleh ketentuan hadis yang lain ya. Jadi tidak semua hadis sahih itu diamalkan ya. Sebagaimana tidak semua hadis dhaif itu ditolak gitu ya. Nah, ini terkait dengan syarat qabulul hadisnya. Tapi di samping itu para ulama juga menetapkan syarat qabulur rawinya ya, syarat bagaimana sang rawi itu bisa diterima. Lam tatawassal ilaiha ayyumillah minal milal. Nah, kata Syekh At-Tohan ya, beliau memberi klaim ini ya, yang mana penetapan syarat diterimanya rawi dan apa yang mereka sampaikan dari riwayat itu tidak pernah ada dari di antara agama-agama terdahulu, di antara umat-umat terdahulu yang memiliki sistem yang seperti ini. Artinya ini adalah sistem yang baru diciptakan di dalam peradaban Islam. Ya, sistem dan ilmu yang itu tidak pernah ada di dalam agama-agama terdahulu khususnya Yahudi dan Nasrani ya, untuk bisa memastikan kebenaran Taurat dan Injil mereka misalnya, tapi kita bisa memastikan ini benar datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ilmu dan sistem yang sudah diciptakan oleh para ulama. Hatta fi hadzal asar, nah, bahkan kata Syekh At-Tohan ya, bahkan sampai teknik ya memilah-milah informasi pada hari ini, pada zaman kita ini ya. Yang mana pada zaman ini pun belum sampai setinggi level yang sudah dibuat oleh para ulama dalam ilmu hadis. Alladzi yasifu ashabuhu bil manhajiyati wad diqqah. Yang mana para apa pihak yang membuat sistem tentang penyaringan suatu informasi ini ya menyebutnya dengan istilah sistem yang manhaji ya, sistem yang sistematis ya, sistem yang sistematis dan diqqah, dan juga
memiliki perincian yang sangat akurat ya. Fa innahum lam yashtaritu. Karena mereka orang-orang zaman sekarang itu istilahnya ya, yang kemudian meriwayatkan apa namanya atau membuat suatu sistem bagaimana memilah suatu informasi, lam yashtaritu belum membuat suatu ketentuan syarat ya, finaqlatil akhbar dalam bagaimana menyampaikan suatu informasi, asyurutul lati ishtarataha ulamaul mustalah fir rawi, sebagaimana syarat-syarat yang telah ditentukan oleh para ulama mustalah hadis. Jadi beliau membandingkan gitu ya, kalau kita sekarang misalnya dengan apa informasi yang sangat luar biasa apa beredar di tengah kita, tapi kita kadang tidak bisa memastikan mana benar mana salah, mana informasi yang bisa kita terima atau tidak, mana yang bisa kita percaya atau tidak gitu ya, atau informasi yang bermanfaat atau tidak. Nah, ini banyak sebenarnya para apa namanya para peneliti atau para pendidik misalnya ya yang membuat suatu sistem untuk kita memiliki semacam kemampuan memilah-milah suatu informasi. Tapi Syekh Tohan memberikan klaim, ini klaim beliau ya, apakah sudah terbukti atau tidak, wallahu alam ya. Tapi beliau memberikan klaim bahwa syarat-syarat ataupun sistem yang dibuat oleh orang-orang zaman sekarang, yang tentunya tidak berdasarkan peradaban Islam ya, itu tidak ada yang menyamai ketentuan dan sistem yang sudah dibuat oleh para ulama mustalah hadis. Ya. Nah ini apa namanya klaimnya Syekh Tohan ya. Nah maka kita akan buktikan nanti. Bal wala aqallu minha ya, bahkan dengan sistem yang paling sederhana sekalipun dari apa yang sudah ada dari ilmu hadis ya, tidak ada yang menyamai sistem yang ada dalam peradaban Islam ini. Fa ba'dul akhbar allati tatanaqalaha fa ba'dul akhbar ya allati tatanaquluha wakalatil anba'ir rasmiyah ya, dan apapun informasi yang disampaikan oleh wakalatul anba'ir rasmiyah. Ada yang tahu nggak arti apa ini ya, Akhwat? Ya, Ikhwan. Wakalatul anba'ir rasmiyah itu apa bahasa kita? Hmm? Apa kira-kira? Kalau di zaman Pak Soeharto dulu tuh biasanya dipegang oleh Pak Harmoko. Itu apa bahasa kementeriannya apa namanya? Ada yang hidup di zaman Pak Soeharto nggak di sini? Hah? Apa? PPR. Hah? Kalian kenal nggak Pak Harmoko? Ini zaman-zaman Gen Z mah nggak tahu nih Pak Harmoko siapa. Hah? Ada yang tahu nggak? Bu siapa yang Bu Aziza mungkin tahu nggak? Ya Ustadz tahu, Apa? tapi lupa lagi menterinya menteri apa penerangan apa kalau nggak Ah, salah. ya, Kementerian Penerangan. Iya, Penerangan. iya. Ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab Kementerian Penerangan itu Wakalatul Anba ya, Ar-Rasmiyah. Jadi lembaga yang secara resmi memberikan informasi ke masyarakat. Kalau sekarang apa ya? Kominfo ya kalau sekarang ya, Kementerian Kominfo, Kementerian eh, Informasi. Komunikasi dan informasi. Komunikasi dan Nah, jadi itu dalam bahasa Arab Wakalatul Anba Ar-Rasmiyah. Jadi kata Syetohan ya bahwa lembaga-lembaga resmi yang seperti ini di setiap negara-negara yang ada hari ini ya, itu tidak memiliki sistem yang dengannya apa kita bisa la yuwathaq biha, yang kita bisa kemudian percaya sepenuhnya dengan informasi yang mereka sampaikan gitu ya. Ya tadi mungkin dari sisi kredibilitas atau dari sisi apa karakter dan akhlak dari sang penyampai berita yang mungkin tidak diberikan training yang benar misalnya, walaupun kita mungkin ada ya semacam aturan tentang apa pers gitu ya, kemudian ada kode etik seorang apa wartawan gitu ya. Nah, tapi di sini mungkin ya, kenapa beliau kemudian menggambarkan tidak ada yang menyamai Islam ya? Karena bisa jadi nih mereka atau dalam konteks keduniawiaan ya, informasi ini hanya sebatas karena mereka mempercaya antar sesama mereka saja, dan ketika mereka tidak merasa diawasi, kemudian merasa bebas untuk menyampaikan hal-hal yang negatif. Tapi kalau kita sebagai orang beriman ya, ketika kita menyampaikan suatu berita, ini tanggung jawabnya bukan hanya tanggung jawab moral, bukan hanya tanggung jawab kita sebagai sesama manusia ya, tapi tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang mungkin yang menjadi pembeda paling mendasar ya antara mungkin para wartawan dalam tanda kutip yang tidak menggunakan prinsip Islam ya dengan orang-orang yang menjadi penyampai kabar, tapi dia tahu bahwa apa yang dia sampaikan sesungguhnya bukan hanya pertanggungjawaban moral kepada sesama manusia tapi juga kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ini yang membedakan. Wala yarkanu ila sidqiha, ya, yang mana kita tidak yakin dengan kebenaran informasinya. Wadzalika, nah apa sebabnya? Nah, disampaikan oleh Syekh Tohan ya. Kenapa kok media-media hari ini ataupun lembaga-lembaga resmi negara yang menyampaikan berita kok kita masih agak ragu dengan informasi yang mereka sampaikan? Nah, wadzalika bisa babi ruwati hal majhulin. Nah, beliau mengatakan ya salah satu sebabnya mungkin ya karena
yang menyampaikan berita ini majhul, kita nggak kenal dia gitu ya. Kita nggak tahu karakternya, kita tidak tahu kejujurannya itu ada apa tidak gitu. Nah ini yang menyebabkan apa yang disampaikan juga masih belum bisa divalidasi kebenarannya. Dan ada pepatah Arab mengatakan wa ma'afatul akhbar illa ruwatuha. Ini pepatah dalam bahasa Arab ya. Wa ma'afatul akhbar illa ruwatuha. Dan tiadalah suatu berita itu tidak bisa dipercaya ya karena memang yang menyampaikannya tidak bisa dipercaya gitu ya. Jadi kabar itu dipercaya atau tidak tergantung kepada yang menyampaikan riwayat dan menyampaikan kabar itu sendiri. Nah, wa ma'afatul akhbar illa ruwatuha. Ya. Wa ma'afatul akhbar illa ruwatuha. Ini ihfadhu ya ikhwah ya. Hafalkan ini ungkapan ini. Wa ma'afatul akhbar illa ruwatuha. Tiadalah suatu kabar berita itu dipercaya ya kecuali karena sebab yang menyampaikan kabar itu sendiri. Wa katsiran ma yadhharu ada masihhati tilkal akhbar ba'da muddah ba'da qalil. Dan akhirnya setelah berjalannya waktu ya bahkan dalam waktu yang dekat akhirnya terbukti bahwa kabar itu dusta tidak bisa dipercaya ya karena tadi apa namanya yang menyampaikan apa diragukan kejujurannya. Nah, jadi ini semacam mukaddimah dari Syekh Tohan ya tentang pentingnya ilmu tentang menilai seorang penyampai riwayat, ilmu tentang orang yang menyampaikan hadis ya ataupun kabar-kabar lainnya yang mana kita harus selektif di dalam menerima suatu kabar berdasarkan penilaian atas pihak yang menyampaikannya. Kira-kira kalau Kominfo kita jujur nggak nyampein berita ya di Indonesia ini? Siapa menterinya sekarang Kominfo? Hah? Siapa kira-kira menterinya? Anda tahu nggak menterinya? Bukan ini ya, bukan menteri yang kemarin kena jerat kasus pinjol apa kasus judol itu Iya, ya? bukan sudah diganti Ustadz. Nah, ganti ya. Tapi jadi menteri lagi kan? Iya, tapi udah hampir lagi apa jabatannya lagi dipertanyakan. Ya, ya udah integritasnya diragukan. Bagaimana lagi? Iya, Udah betul. kena kasus. Ya, apalagi kasusnya ini kasus ya apa istilahnya kasus yang memang ya celah lah bagi masyarakat gitu kan. Iya. Tapi siapa menteri menteri Kominfo kita sekarang ya? Ada yang tahu Lupa nggak? Ustadz kalau yang sekarang. Rakyat aja nggak tahu nih menterinya sendiri. Saya aja nggak tahu ya. Belum kenalan Ustadz. Nah, kalau kira-kira kalau belum kenal, percaya nggak dengan berita yang disampaikan? Kan maju Nah, masih diragukan kalau gitu ya. ya, makanya. Karena majehul nih ya. Taib ya. Nah, ini sebagai perbandingan lah ya, analogi pentingnya kita mengetahui siapa yang menyampaikan riwayat hadis. Ya.